Jadi khasiat tekstur dari serabi Solo ini dia tuh empuk dan juga lembut. Terus yang bikin menarik juga siraman santan yang nggak kita aduk. Nah dia tuh jadinya kayak flat gitu ya. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin serabi Solo ya, yang pastinya lembut, wangi, gurih, dan juga manis. Nah, nggak kerasa ya, bentar lagi kan mau puasa, pas banget. Serabi Solo ini aku akan bikinnya pakai Indomilk kental manis plain dan juga Indomilk kental manis Swiss Choco yang bisa jadi ide takjil buka puasa. Jadi hidangan takjil kalian nanti akan lebih variatif dan gak itu-itu aja. Tentunya karena dibikin pakai Indomilk kental manis, hidangan ini akan jadi naik kelas dan nikmatnya gak habis-habis. Oke, untuk adonan dasarnya di sini kita akan gunakan tepung beras yang dicampur dengan tepung tapioka ya biar ada kenyalnya. Lalu ada telur, gula pasir, ragi. Pastikan raginya ini dia masih aktif ya, masih baik. Lalu untuk liquidnya atau cairannya di sini aku campur air dan juga santan instan. Tapi kalau kalian mau pakai santan yang mendadak peras, kalian bisa pakai gantinya santan cair. Jadi jumlah dari santan instan dan air kalian ganti dengan santan cair segar. Lalu kita akan perlu juga garam dan daun pandan. Selanjutnya ini kita akan bikin siraman santan. Nah siraman santan ini yang akan bikin nanti tekstur dari serabi Solonya selain lembut di bagian atasnya tuh kayak ada flaknya gitu ya. Beda sama serabi yang biasa. Nah di sini aku akan gunakan santan instan dan juga air. Kalau kalian mau pakai santan segar yang mendadak peras, pastikan menggunakan santannya santan kental. Digabung juga sama jumlahnya. Terus kita akan pakai daun pandan, garam, dan di sini aku akan bikin dua macam. Untuk siraman yang putih kita akan gunakan Indomilk kental manis yang plain, dan untuk siraman santan yang rasa coklat nanti kita akan tambahkan Indomilk kental manis Swiss Choco dan juga sedikit coklat bubuk. Oke, di sini yang akan kita siapkan ini untuk adonan dasarnya dulu ya. Kita akan masak dulu liquidnya di sini dengan daun pandan supaya aroma pandannya dia keluar. Siapkan panci, lalu kita akan masak air serta santannya juga ya. Terus di sini ini aku siapkan daun pandan yang kita akan masak bareng sama garam juga. Kalau udah mendidih, ini cukup kita masak 1-2 menit aja, cukup. Lalu kita akan pindahkan ke dalam mangkok yang nanti kita akan bikin buat adonan serabinya. Nah ini kan masih panas, ini kita perlu biarkan dia sampai hangat dulu. Sekalian pandannya juga kita rendemin nih, supaya dia lebih terinfus lagi, wanginya juga lebih keluar. Kalau misal kalian lagi buru-buru, bisa juga dibantu mangkoknya ini kita rendam ke wadah yang lebih besar dengan air es. Ya itu biasa pastinya lebih cepat dingin lagi. Lalu kalau udah, tinggal kita gabung aja dengan bahan lainnya, mulai dari tepung beras, tepung tapioka, telur, gula, dan juga ragi. Lalu ini kita akan aduk rata ya. Penting juga raginya ini kita harus pastikan dia masih aktif, masih hidup ya. Terus kalau udah tinggal kita diamkan sekitar 30-60 menit sampai berbuih. Oke, sambil tunggu, di sini aku mau bikin siraman santannya ya, sama kayak tadi. Ini juga aku pakai wajan yang sama. Kita akan rebus santan, air, daun pandan, dan juga garam. Sama ini kita akan masak sampai dia mendidih 1-2 menit. Oh ya, kalau kalian cuma mau bikin satu rasa aja, nggak usah dibagi dua gini ya. Kalian tinggal pilih aja mau pakai yang mana. Nah, di sini aku akan gunakan Indomilk kental manis plain. Ini untuk yang pastinya yang rasa plain ya. Dan juga Indomilk kental manis Swiss Choco. Pastinya aku pengen hidangan biasaku ini jadi naik kelas. Dan lihat deh, teksturnya ini creamy, lembut, kental, dan juga nikmat banget. Nah, untuk yang campuran coklat, di sini aku mau tambahin juga bubuk coklat yang aku akan seduh sama air panas. Ini tujuannya supaya warna coklatnya dia lebih keluar ya, jadi ada kontras. Tapi ini opsional. Dan kalau udah keduanya ini tinggal kita aduk rata aja. Nah, boleh dicicipin juga ya, kalau misalnya rasanya dikira kurang, boleh ditambahin lagi Indomilk kental manisnya. Oh ya, Indomilk kental manis ini juga lagi ngadain kontes resep nggak habis-habis edisi jajanan pasar loh. Caranya upload foto kreasi takjil jajanan pasar kalian di Instagram dengan detail resep di caption. Cantumkan ketentuan hashtagnya, lalu jangan lupa mention @Indomilk dan juga @YummyIDN ya. Hadiahnya THR total puluhan juta rupiah. Nah, kalau udah sekarang kita akan cek adonannya tadi apakah udah berbuih atau belum. Ini kurang lebih udah 45 menit, dia udah cukup ya, udah berbuih kayak gini. Dan kalau bisa sih nggak lebih dari 90 menit, karena nanti kalau terlalu terfermentasi akan ada timbul rasa sedikit asam. Jadi kalau mau lebih dari 90 menit atau lebih dari 2 jam, boleh dimasukin dulu ke dalam kulkas sebelum nanti dimasak. Terus ini tinggal kita aduk. Yang perlu diperhatikan ini paling penting konsistensinya ya. Konsistensi dari adonan serabi Solo ini dia memang cenderung cair seperti ini. Jadi memang serabi Solo ini kan digulung ya, jadi memang lentur banget.
Nanti aku akan share juga ya kalau terlalu cair gimana dan kalau terlalu kental juga kayak gimana. Oke, next kita akan siapkan wajan. Di sini aku pakai wajan nonstick yang biasa, tapi kalau kalian ada yang baja atau ada yang emang khusus untuk serabi itu akan lebih baik ya karena panasnya akan lebih merata. Kalau kalian mau pakai wajan biasa kayak aku, ini ada beberapa trik juga ya supaya si panasnya dia lebih merata. Kalian bisa pakai plat yang khusus di atas kompor ya, dia jadi nanti nyebarnya merata. Atau cara kedua kita bisa juga bikin ya si apinya ini supaya jaraknya lebih jauh dari wajan. Nah, bisa diganjel cutting ring kayak gini. Atau kalian kalau misalnya mau bikin ganjelan di sini sama di sini, jadi ini nanti kompornya akan naik kayak gini ya kurang lebih. Nah, sekarang kita akan panaskan wajannya. Sebelum kita masukin adonan, pastikan dulu memang wajannya udah panas ya. Bisa dicoba dengan dipercikan air. Kalau misalnya airnya langsung zzz gitu ya, langsung menguap, nah itu artinya udah cukup panas. Di sini aku pakai kurang lebih 3/4 ladle kayak gini, atau kalian bisa sesuaikan dengan wajan yang kalian gunakan ya. Kita putar sedikit, lalu aku mau masukin adonan santannya, ini kurang lebih 2 sendok makan sampai 3 sendok makan. Dan kalau udah, kita akan masaknya, kita akan tutup ya supaya atas bawah matang merata. Ini kita akan masak kurang lebih 3-4 menit ya. Ini kalian bisa perhatikan ya, di sini udah sedikit bersarang kayak gini. Tapi kalau misalnya kalian di rumah terus sarangnya nggak terlalu banyak, itu jangan khawatir. Kadang kalau misalnya kita tutup, jadinya kan bagian atasnya tuh matang lebih cepet ya. Tapi yang perlu diperhatikan itu di dalamnya. Nanti ketika dibuka, kalau dia masih bersarang berarti adonannya itu pas. Tapi kalau terlalu cair itu nanti akan kerasa ya, lebih kayak bubur sumsum nanti jadinya, nggak ada rongga-rongganya gitu. Nah, untuk yang coklat ini sama prosesnya kayak tadi, cuman siramannya ini pastinya kita pakai yang coklat ya, dan ini nggak diaduk. Nanti kalau udah matang tuh jadinya kayak marble gitu, dengan tekstur yang berbeda dan juga warna berbeda, rasa juga berbeda ya, itu juga menarik banget. Kalau udah, kalian bisa tambahkan topping di sini. Untuk yang coklat aku akan gunakan Indomilk kental manis yang Swiss Choco dan juga sedikit meses. Lalu untuk yang putih ya, kalian bisa konsumsi gini aja langsung atau bisa juga ditambahin Indomilk kental manis plain dan juga aku akan parutin sedikit keju. Untuk bikin versi yang gulung, ini aku udah siapin daun pisang yang sebelumnya. Ini opsional ya, boleh dibakar dulu sampai minyaknya keluar kayak gini supaya lebih lemas. Atau bisa juga daun pisangnya ini nggak usah dibakar, tapi pastikan daun pisangnya udah dilap bersih. Karena kalau misalnya nggak bersih takutnya kotor, nanti akan cepet basi juga. Lalu kalau pinggirannya ini udah lentur, udah nggak terlalu crunchy, ini bisa kita gulung. Jadi khasiat tekstur dari serabi Solo ini dia tuh empuk dan juga lembut karena memang adonannya dia lebih cair dibandingkan serabi biasa. Dan yang gak kalah penting, tepung tapiokanya juga bikin teksturnya ini dia ada kenyalnya ya, semakin menarik menurutku. Jadi memang tekstur dari adonannya itu dia penting ya, walaupun kita diamkan. Bisa juga dibungkus kayak gini. Nah ini tuh walaupun berjam-jam dia teksturnya akan tetap lembut, tetap empuk. Terus yang bikin menarik juga siraman santan yang nggak kita aduk. Nah dia tuh jadinya kayak fla gitu ya, yang ada rasa gurihnya. Terus di sini juga pastinya manis ya, karena tadi aku gunakan Indomilk kental manis yang plain dan juga Indomilk kental manis Swiss Choco. Emang Indomilk kental manis ini nggak pernah salah. Nah serabi Solo rasanya juga ini jadi makin lembut, creamy, dan pokoknya nikmatnya nggak habis-habis. Kalau dari segi topping itu benar-benar sesuai selera ya, polos udah enak, atau kalau kalian mau tambah topping macam-macam itu juga pastinya bisa banget. Oke, kalau gitu thank you for watching. Cepat cobain resep ini. Jangan lupa pakai Indomilk kental manis yang bisa didapetin di mana aja. Mau toko online kesayangan kalian ada. Toko terdekat juga pastinya udah tersedia ya. Jangan lupa juga untuk ikutan kontes resep gak habis-habis edisi jajanan pasar dari Indomilk kental manis. Hadiahnya ada THR total puluhan juta rupiah.
Untuk info lebih lengkap teknisnya seperti apa dan lain-lain, kalian bisa langsung cek aja ke Instagramnya Indomilk atau klik link yang udah aku taruh di description box. Sampai jumpa di Ngulik Naik Kelas berikutnya bersama Indomilk kental manis, nikmatnya gak habis-habis. Kalau Recook, tag Devina Hermawan @devismendi di Instagram, like, subscribe, share, dan jangan lupa komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.